Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahria Herman. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Ya, baik, model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Ciri-ciri dari model pembelajaran itu sendiri adalah disusun oleh para pencipta atau pengembangannya, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa itu belajar, tujuan belajar yang akan dicapai. Seperti yang kita ketahui, model pembelajaran tidak sedikit jumlahnya, tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang paling banyak dan yang paling sering digunakan. Model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Model ini lebih memberatkan atau lebih berpusat pada guru. Di dalamnya model pembelajaran ini ada yang pertama keterampilan secara langsung, yang kedua pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu, yang ketiga materi pembelajaran yang terstruktur, yang keempat lingkungan belajar yang terstruktur, yang kelima distruktur oleh guru. Ciri-ciri model pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama, prosedur penilaian belajar, yang kedua, alur kegiatan belajar, yang ketiga, sistem pengelolaan. Model pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Jika model pembelajaran langsung lebih berpusat pada guru, maka model ini lebih melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah itu sendiri. Ciri-ciri dari model pembelajaran berbasis masalah yaitu yang pertama, belajar dimulai dengan satu masalah. Yang kedua, memastikan masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan masalah seputar permasalahan. Yang ketiga yaitu model pembelajaran Indes-Kertmarx. Model pembelajaran ini adalah satu strategi pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar siswa mempunyai jiwa kemandirian dan belajar menumbuh kreativitas siswa. Ciri dari model pembelajaran ini adalah menggunakan kartu. Kartu dibagi menjadi 2, yang satu berisi pertanyaan dan yang satu berisi jawaban. Model pembelajaran ini dilakukan secara berpasangan. Yang berikutnya yaitu model pembelajaran konseptual. Model pembelajaran ini dapat membantu siswa mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Misalnya, guru mengajar cara praktik renang. Ciri-ciri model pembelajaran konseptual yaitu adanya kerjasama antara semua pihak. Yang kedua, menekankan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat, pembelajaran terintegrasi. Yang berikutnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil. Model pembelajaran juga dibagi menjadi beberapa, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan salah satu tipe, jenis, atau turunan dari model pembelajaran kooperatif yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam proses. Namun, sentuhan zigzag yang diberikan jigsaw oleh dikatakan makin memperuncing kerja sama yang terjadi, sehingga peserta benar-benar harus mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri. Ciri-ciri model pembelajaran jigsaw yaitu yang pertama, belajar bersama dengan teman. Yang kedua, selama proses pembelajaran terjadi tatap muka antara teman. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Yang keempat, belajar dari teman yang berbeda kelompok. Yang kelima, belajar dalam kelompok kecil. Yang keenam, produktif, berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Yang berikutnya yaitu Integrated Reading Comprehension. Dalam model pembelajaran terpadu antara kemampuan membaca dan menulis, melibatkan siswa secara aktif, fisik maupun mental dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami isi bacaan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Ciri-cirinya yaitu adanya suatu tujuan kelompok, kedua adanya tanggung jawab tiap individu, ketiga tidak ada tugas khusus, keempat, tiap anggota dalam satu kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.
Yang berikutnya itu model pembelajaran kooperatif tipe number head together. Adalah model pembelajaran kooperatif yang menekankan tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk memahami materi yang dipelajari, sehingga siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran yang berdampak pada meningkatkan hasil belajar siswa. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kelompok heterogen. Yang kedua, setiap anggota kelompok memiliki nomor kepala yang berbeda-beda. Yang ketiga, berpikir bersama. Berikutnya itu Student Team Achievement Division. Model ini berkondisikan mahasiswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil saling membantu satu sama lain. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, siswa adalah kelompok diharuskan bekerja sama untuk menyelesaikan materi yang diberikan oleh guru untuk dicari pemecahannya. Yang kedua yaitu kelompok yang dibutuhkan merupakan kelompok yang heterogen. Yang ketiga yaitu kriteria heterogen tersebut dapat ditambahkan dengan perbedaan dalam jenis, kelamin, suku maupun ras. Yang keempat yaitu penghargaan yang diberikan oleh guru. Lebih baik berorientasi kepada kelompok dibandingkan berorientasi pada siswa. Yang berikutnya itu Team Game Tournament. Tim game turnamen adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan. Ciri-cirinya yaitu rasional, teoritis, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat yaitu lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Perlu teman-teman ketahui bahwa model pembelajaran merupakan tingkatan tertinggi dalam kerangka pembelajaran karena mencangkup keseluruhan tingkatan. Lingkupnya yaitu keseluruhan kerangka pembelajaran karena memberikan dasar atau filosofi dalam pembelajaran. Dalam model pembelajaran terdapat strategi dan penjelasan operasional alat atau teknik yang digunakan siswa dalam prosesnya. Di dalam strategi tersebut terdapat metode pembelajaran yang menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang model-model pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.